Afwan. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Para akhwat dan para ummahat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah tidak ada pujian dan sanjungan yang paling sempurna melainkan hanya untuk Allah dan milik Allah Subhanahu wa taala semata. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah memperkenankan kita atau mengizinkan kita untuk bersua ya di kajian bulanan kita ya yang diselenggarakan oleh kawan-kawan dari Muslimat SMA Islam Al-Azhar 1 ya. Dan kita akan masuk ke pembahasan yang kelima dari program Akademi Ibu Solihah ya. Bagi para umat sekalian yang ingin mengunduh slide-nya bisa dicek di kolom chat ya. Di situ sudah saya upload untuk bisa diunduh ya, dan izinkan saya juga share screen ya. Nah, taib. Jamaah sekalian, para akhwat dan para ummahat rahimani wa rahimakumullah ya. Di bagian kelima ya dari Akademi Wanita Solihah ini kita akan berbicara tentang inner beauty ya. Sedikit kita mengulang ya. Sedikit saja. Kita tahu bahwasanya semua dari kita menginginkan untuk sukses di dunia dan di akhirat. Dan kesuksesan di dunia dan akhirat bagi seorang wanita, maka itu hanya dimiliki oleh wanita yang salihah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya ad-dunya mata, dunia itu adalah perhiasan, ya, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita yang salihah. Dan seperti apa wanita yang salihah? Inilah yang kita pelajari, yang kita ambil dari akronim kata salihah, yaitu sifat wanita salihah yang insya Allah selamat dunia akhirat. Yang pertama, senang belajar dan menuntut ilmu. Mereka adalah talibah al-ilm ya. Ini sudah kita bahas di pertemuan kita yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wanita yang menghargai nikmat dan karunia, wanita yang syakirah. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, amalkan dan praktekkan ilmu, yaitu amilah. Yang keempat, lemah lembutlah, yaitu wanita yang rafiqah atau halimah. Dan yang kelima, ini yang kita bahas inner beauty atau al-jamal ad-dakhili ya. Wanita yang jamilah ya, yang cantik. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang wanita yang hakimah, wanita yang hikmah dan bijak. Kemudian baru wanita yang antusias dan semangat, yang harisah, dan wanita yang terus dia berdoa, yang harus berdoa dan bertawakal kepada Allah, yang abidah ya. Dan kita masuk di pertemuan yang kelima, kita membahas tentang karakter wanita salihah adalah wanita yang memiliki kecantikan, dan kecantikan itu adalah kecantikan hati atau kecantikan internal. Sebagaimana kita tahu yang namanya kecantikan, ya, itu ada dua, ya, inner dan outer, zahir dan batin. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang uh, memperhatikan sisi zahir dan sisi batin, ya. Namun memang yang menjadi kunci perbaikan, kunci kebaikan, kunci kesalihan itu ada pada batin. Karena apabila batinnya baik, maka insya Allah zahir akan mengikut. Ya, nanti kita akan bahas ya. Karena ternyata manusia itu makhluk visual ya. Makhluk yang lebih condong dipengaruhi dengan apa yang dia lihat, dia saksikan. Sehingga banyak yang tertipu dengan casing. Dengan apa yang tampak atau bagian outer ya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu inner beauty. Atau kecantikan internal, kecantikan hati. Al-jamalud dakhili. Ya. Karena inner beauty ini dari bahasa Inggris ya, kita coba lihat nih maknanya dari sisi bahasa. Dikatakan ya inner beauty
refers to the personality of a person, including his or her mind and character. Jadi inner beauty itu merujuk kepada kepribadian seseorang, ya, yang mencakup uh, pikiran ya dan karakternya, cara dia berpikir ya. Kemudian whereas outer beauty simply refers to the looks of a person ya. Sementara kecantikan luar itu hanya mengacu kepada penampilan seseorang. Ya. It can easily be faked and changed through makeup, dressing, surgery, etc. Makanya kecantikan luar itu bisa dengan mudah dipalsukan, dengan diubah-ubah, entah itu dengan riasan, ya, dengan pakaian, ya, dengan operasi plastik dan yang semisalnya. Nah, ini yang dimaksud dengan inner beauty, ya. Inner beauty versus outer beauty. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Kalau kita bicara tentang inner beauty, ya, yang namanya inner beauty itu memang dikatakan dalam sebuah quote ya, dalam sebuah proverb ya. Outer beauty more attractive, but inner beauty captivates. Artinya kecantikan luar, kecantikan tubuh, kecantikan fisik boleh jadi memang lebih menarik ya, atraktif. Akan tetapi kecantikan batin, kecantikan inner, kecantikan dalam, kecantikan hati, kecantikan batin itulah yang lebih memikat. Kalau kita bicara tentang sesuatu, ya memang sesuatu yang kita lihat itu memang cenderung cepat untuk menarik perhatian kita. Makanya dikatakan atraktif. Tapi biasanya itu nggak langgeng, itu nggak lama. Karena yang namanya manusia, pandangan mata manusia ini tuh mudah sekali bosan. Ya, karena apabila sering melihat, ya maka akan hilang, akan mulai pudar kecantikannya. Tapi kalau itu kecantikan hati, maka itu akan semakin menarik hati, akan semakin memikat, ya. Makanya dikatakan inner beauty radiates from within, and there's nothing more beautiful than when a woman feels beautiful on the inside. Yang namanya kecantikan batin, ya, itu akan memancar dari dalam, ya, dari dalam. Dia terpancar. Dan tidak ada yang lebih cantik daripada seorang wanita yang dia merasakan kecantikannya itu adalah berasal dari dalam dirinya, bukan dari fisiknya, bukan dari penampilannya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menilai dan melihat seseorang itu dari penampilannya atau dari fisiknya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum au ajsadikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat dari rupa-rupa kalian, bentuk-bentuk kalian. Dan juga tidak melihat dari jasmani, bentuk tubuh atau fisik kalian. Ya. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Nah, dan di antara bentuk inner beauty yang patut kita pahami itu adalah good manners. Ya, adab yang baik, akhlak yang baik. Ya, sebagaimana disebutkan oleh penyair, dikatakan laisal jamal jamalul wajhi wal hasab. Ya innal jamal ya jamalul akhlak wal adab. Yang namanya keindahan atau kecantikan itu bukanlah sekedar cantik atau tampan wajah dan nasabnya. Bukan cuma sekedar wajahnya ganteng atau cantik, bukan sekedar nasabnya bagus, ya. Akan tetapi yang namanya keindahan, kecantikan itu adalah keindahan akhlak dan adab, ya. Karena seseorang akan lebih mudah terikat dan terpikat dengan akhlak yang baik, adab yang baik. Karena ini tabiat mendasar manusia. Manusia senang dengan sesuatu yang indah, ya. Apalagi sesuatu yang indah itu yang memikat hati. Kalau kecantikan luar itu hanya memikat mata dan seringkali kelak nanti akan mudah terlupakan. Tapi kalau kecantikan hati, maka itu juga akan memikat hati. Dan apabila hati itu terpikat, maka dia akan terpaut, ya, dan sulit untuk lepas. Karenanya kecantikan hati, kecantikan batin itu adalah dimulai dengan good manners, ya. Lalu kemudian, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita bicara tentang hakikat dari inner beauty, apa sih inner beauty yang sejati itu? Maka kita perhatikan, ya, ini konsep atau pijakan kita. Sejatinya batin yang baik akan terefleksikan pada zahir yang baik.
Kalau kita melihat manusia, manusia itu kan ada zahiran wa batinan. Ada yang lahir dan ada yang batin. Ya, itu kesempurnaan agama kita. Tidak hanya memperhatikan salah satu sisi saja, tapi ke semua sisi. Misalnya kita bicara kebersihan, ya. Kebersihan itu pun Islam memperhatikan dari dua sisi, kebersihan zahir dan kebersihan batin. Makanya ketika kita bicara tentang bab ibadah itu diawali dengan toharoh, dengan bersuci, ya. Dan bab toharoh ini, bab bersuci ini itu sebenarnya memang diawali dengan kita berupa memahami tentang konsep ibadah, itu diawali dengan kita mempersiapkan diri dengan membersihkan diri kita. Dan dari situ kita diajarkan bahwasanya sebelum kita beribadah mendekat kepada Rob kita yang Maha Agung, yang Maha Sempurna, ya, maka kita harus mematut diri kita dengan keindahan. Karena tidak layak apabila kita hendak menghadap pencipta kita, kita menghadap dengan seadanya. Ya, oleh karena itu makanya kita dianjurkan untuk uh, bebersih ya, diantaranya bertoharoh. Ya. Dan kalau kita bicara tentang toharoh, toharoh itu kan ada yang dinamakan apa namanya? Untuk mensucikan dari najasah, dari najis. Najis itu sesuatu yang hissi, yang kelihatan, yang tampak. Kotoran yang bisa kita saksikan. Kemudian ada yang namanya hadas. Hadas itu adalah kondisi ketidaksucian tapi tidak tampak maknawi, ya. Seperti saat ini kita mungkin dalam keadaan yang bersih ya, udah mandi, tapi kita tidak berwudu. Berarti kita sedang berhadas kecil. Kondisi kita ini tidak diperbolehkan untuk sholat. Sampai kita menghilangkan hadas kecil kita dengan cara berwudu. Nah, dan kemudian untuk mereka yang dalam keadaan junub atau suci dari haid atau nifas dan belum mandi, ya, itu dalam kondisi hadas besar. Dan hadas besar itu dibersihkan dan disucikan dengan apa? Dengan mandi janabat, mandi junub, mandi besar. Ini bagaimana Islam begitu memperhatikan ya tentang konsep kebersihan. Ada yang zahir, ada yang maknawi. Nah, demikian pula di dalam bab tentang akidah, ya kita diperintahkan untuk membersihkan hati kita dari yang namanya kesyirikan-kesyirikan. Karena yang kesyirikan itu bisa jatuh kepada hati. Ada namanya syirik yang dilakukan oleh hati kita. Misalnya mencintai sesuatu selain Allah, melebihi kecintaan kepada Allah, takut kepada sesuatu selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, ya, atau meyakini tentang sesuatu selain Allah itu bisa mendatangkan madarat dan seterusnya. Ini adalah termasuk kesyirikan, syirik i'tiqadi namanya, yang berasal dari hati. Dan ini adalah pokok dari segala bentuk kesyirikan. Ya. Juga demikian kufur ada kufur i'tiqadi. Apakah kufuran secara keyakinan, yaitu yang berangkat dari hati. Makanya orang munafik ya, mereka itu menyimpan kekafirannya, menyimpan kekufurannya, tapi mereka menampakkan dengan fisiknya, dengan penampilan dan perbuatannya seakan-akan mereka muslim. Tapi Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Dan biasanya orang munafik itu meskipun dia menampakkan apa kebaikannya itu biasanya akan tampak kelihatan. Kenapa? Karena zohir yang tidak mengikuti batin itu biasanya tidak akan selalu konsisten. Akan kita dapati adanya inkonsistensi antara amalan dengan amalan zohir dengan batinnya. Makanya Nabi mengatakan di antara tanda-tanda orang-orang munafik adalah apa? Apabila dia berbicara, dia berdusta. Ya. Kenapa? Karena sulit untuk mempertahankan konsistensinya. Karena zohir dan batinnya itu tidak bersesuaian. Dan apabila dia diberikan amanat, maka dia berkhianat. Ya. Itu di antara karakter-karakter orang-orang munafikin. Karenanya, ketika Nabi mengatakan, ala inna fil jazadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik seluruh anggota tubuhnya. Jika buruk, maka buruk seluruh anggota tubuhnya. Berarti hati itu ibarat raja bagi anggota tubuh. Jika dia baik, maka anggota tubuhnya akan mengikuti kebaikan tersebut. Jadi batin yang baik akan terefleksikan kepada zahir yang baik. Walaupun tidak semua zahir yang baik, ya ini penting ini. Itu menunjukkan batinnya pasti baik. Ya, ini perhatikan.
Tidak semua zahir yang baik ya. Orang menampakkan penampilan dan penampakan yang baik otomatis itu zahirnya baik, tidak. Tapi baiknya zahir itu adalah refleksi dari baiknya batin, ya. Jadi begini ya, tidak semua orang yang menampakkan kebaikan maka otomatis batinnya baik, ya. Tapi zahir yang baik itu biasanya refleksi dari batin yang baik. Tapi tidak semua zahir yang baik itu menunjukkan hati yang baik, batin yang baik, ya. Kenapa? Karena bisa disembunyikan, tapi sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan, ya, yang namanya kebusukan itu disembunyikan bagaimanapun akan tetap bisa tercium, akan tetap bisa tampak dan muncul, ya. Itulah karakter-karakter dari orang-orang munafikin yang menampakkan apa yang tidak sesuai dengan batinnya. Nah, manusia itu Allah berikan sesuatu yang bersifat outer ya, semacam casing atau cover, ya. Nah, casing atau cover ini itu yang melindungi keindahan di dalamnya, ya. Jadi kalau kita bicara ya, inner beauty, casing kita, cover kita itu hanya melindungi dan menutupi keindahan yang ada di dalam, bukan menutupi apa kebusukan yang ada di dalam diri seseorang. Ya, artinya cover sama casing itu nggak bisa menutupi sesuatu yang baik di dalam atau sesuatu yang busuk atau buruk di dalamnya. Ya, jadi dia hanya sekedar penutup saja. Makanya bisa jadi ada orang yang internalnya baik, mungkin casingnya tidak begitu meyakinkan, tapi ketika orang mengenal sosok tersebut, dia akan terpikat dengannya karena ada keindahan di dalam dirinya. Sementara ada orang yang dalamnya busuk, kemudian ditutup dengan casing yang begitu indahnya. Maka casing ini nggak akan bisa menutupi untuk terus-terusan, untuk selama-lamanya. Pasti akan juga tercium bau busuk tersebut. Ya, makanya the outer beauty is started from the inner beauty. Keindahan luar itu diawali dari keindahan hati, keindahan batin. Ya, and outer beauty will capture the eyes, but inner beauty will capture the heart. Keindahan fisik boleh jadi itu memang memikat mata seseorang. Tapi keindahan batin itulah yang akan menawan hati. Ya, yang akan memikat hati. Ya. Karena itu, keindahan fisik itu menipu dan sementara. Sementara keindahan batin itu nyata dan abadi dan langgeng. Karenanya, seorang muslimah yang cerdas, seorang muslimah yang mukminah adalah wanita yang berusaha memperbaiki terlebih dahulu batinnya. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa uh, membantah apabila ada syubhat yang mengatakan, ya, tidak semua wanita berhijab itu baik, ya. Maka kita katakan memang benar, tidak semua wanita yang berhijab itu baik. Tapi semua wanita yang baik, ya, yang taat, baik itu kan menunjukkan ketaatan kepada penciptanya, pasti berhijab. Ya, pasti berhijab. Karena hijabnya itu menunjukkan ketaatan dia dan ketaatan dia menunjukkan kebaikan dia. Memang tidak semua wanita berhijab itu baik, tapi semua wanita baik itu pasti berhijab. Memang tidak semua wanita bercadar itu solihah, tapi ya wanita yang solihah, ya dia berusaha untuk menghijabi dirinya diantaranya dengan mempergunakan niqab, meskipun memang sebagian ulama tidak mewajibkan cadar. Ya, jadi jangan sampai kita jatuh kepada logical fallacy, ya, logika yang keliru, cacat logika. Yaitu sebagian orang misalnya ketika melihat ya, ada seorang wanita bercadar, wanita berhijab, kemudian kepergok misalnya berselingkuh, atau kepergok misalnya mencuri atau melakukan keburukan. Maka yang disalahkan apa? Jilbabnya, hijabnya, cadarnya. Aneh kan? Bukan orangnya. Ya. Padahal hijab, cadar itu kan benda mati, ya kan? Kenapa yang disalahkan kok cadarnya atau hijabnya? Ya. Seakan-akan itu ingin menyalahkan bahwasanya ya ingin mendiskreditkan tentang syariat Islam yang menunjukkan kewajiban bagi wanita muslimah itu harus berhijab. Ya. Nah, ini tentunya adalah logical fallacy gitu. Ini tentunya adalah kegagalan di dalam berlogika. Ya.
Karena tentunya kalau kita bicara tentang keburukan-keburukan, mencuri, selingkuh, itu bisa dialami oleh siapapun. Mau pakai jilbab atau nggak pakai jilbab. Karenanya yang disalahkan jangan jilbabnya, jangan hijabnya. Tapi wanita yang baik, wanita yang solihah, dia wanita yang menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya. Di antara cara dia menjaga kesucian dan kehormatan, dia menutupi auratnya. Karena auratnya itu adalah amanat dari Allah yang harus ditutupi, dipelihara. Nah, apabila dia memelihara tubuhnya dengan berpakaian yang syar'i, tentunya dia juga berusaha untuk memelihara kemuliaannya dengan tidak berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ya. Nah, itu adalah hakikat wanita muslimah yang sebenarnya. Tapi kita lanjutkan lagi. Karenanya kecantikan yang sejati, yang hakiki, ya kita harus pahami, keindahan fisik itu hanya sementara, temporer. Semua manusia yang ada di muka bumi ini, penampilan yang ada di dunia ini, itu hanya temporer sementara. Bisa jadi ada orang atau manusia di muka bumi ini yang paling cantik, paling tampan, kulitnya paling bersih, ya rambutnya paling indah, tubuhnya paling aduhai dan seterusnya. Tapi kelak nanti di hari kiamat mereka akan menjadi makhluk yang paling jelek, yang paling buruk, yang paling memuakkan, yang paling menjijikkan ketika Allah mengadab mereka. Ya. Sementara kehidupan di dunia kan cuma sebentar. Di akhirat itu adalah waktu yang panjang, yang abadi. Di sisi lain mungkin ada orang-orang di dunia, mungkin penampilan fisiknya tidak begitu tidak begitu tampak indah menurut pandangan manusia. Biasa-biasa saja atau mungkin ada hal-hal yang kelihatan cacat. Kulitnya belang-belang misalnya, kemudian juga ada bekas-bekas luka atau ya intinya manusia itu secara apa ya pandangan mata melihat ini kok suatu hal yang apa ya, yang nggak indah gitu loh, yang nggak baik. Tapi bisa jadi dia termasuk penghuni surga. Dan ketika dia di dunia mungkin dia tidak dianggap atau dihinakan, tapi ketika nanti dia di akhirat, dia termasuk orang-orang yang mulia karena dia dimuliakan oleh Allah. Dan seluruh penghuni surga masuk surga dalam keadaan yang paling indah. Karena casing kita yang ada di dunia ini akan dilepas. Ini cuma casing sementara gitu loh. Ya. Karena apabila seseorang masuk surga, maka semuanya itu akan masuk dalam keadaan yang paling indah. Karenanya keindahan hati dan jiwa itu adalah keindahan yang langgeng, yang selamanya. Nah, kecantikan yang sejati itu adalah kecantikan hati, ya. Dan kecantikan itu akan lebih indah dan misterius apabila ia terjaga dan tertutup. Ibaratnya sesuatu yang tertutup itu akan semakin membuat orang menjadi penasaran. Karena itu sesuatu yang tertutupi, sesuatu yang terpelihara, sesuatu yang terjaga. Sesuatu yang bernilai dan berharga biasanya itu akan dilindungi. Misal contoh ya, kita bicara tentang buah nih. Ya, bukan artinya kita menganalogkan wanita dengan buah, tidak ya. Cuman di sini kita coba pakai qiyausul aula. Artinya begini loh. Ya, kalau buah saja seperti itu, maka tentunya manusia ya harus yang lebih istimewa itu harus lebih diperhatikan. Kita misalnya mau belanja buah nih, kita mau beli buah di pasar, biasanya buah yang murah itu cuma digeletakkan begitu saja, ditaruh begitu saja, ya. Boleh dipegang-pegang, boleh dilihat, boleh diicipin. Itu biasanya buah-buah yang murah. Tapi kalau buah yang premium, buah yang mahal, itu akan dibungkus, di wrapping, ditutup, ditaruh kulkas. Ya, itu adalah buah yang mahal, biasanya seperti itu. Akan dipelihara dan dijaga. Karenanya, ya, kalau buah saja itu diperlakukan seperti ini, maka tentunya manusia itu harus lebih istimewa lagi, harus lebih utama lagi gitu loh. Dan biasanya sesuatu yang lebih ditutupi, lebih dijaga, lebih dilindungi itu sesuatu yang lebih berharga, lebih bernilai dan lebih mahal. Karenanya, wahai para wanita muslimah, ya jagalah keindahan Anda dengan berhijab. Hijab itu adalah proteksi dari Allah, perlindungan dari Allah, perhatian dari Allah, cinta Allah kepada para muslimah. Hijabilah kecantikan tubuhmu, niscaya Allah akan menjaga kecantikanmu dan melanggengkannya. Ya, wanita-wanita yang tidak berhijab, meskipun Allah berikan dia kecantikan, hidung mancung, mata yang lentik, kulit yang putih halus, tapi kalau dia nggak berhijab,
kemudian dia mengenakan pakaian-pakaian yang terbuka, you can see, bisa dilihat oleh begitu banyaknya mata manusia, ya awalnya mungkin orang mengatakan, cantik, tapi cuma sekedar itu doang. Ya bahkan mungkin juga bisa menarik syahwat orang-orang yang punya penyakit hati. Sehingga dia menjadi sesuatu yang tidak bernilai, menjadi semacam properti publik, ya. Dan itu akan hilang kecantikannya, akan sirna, akan pudar. Karena dianggap yang seperti ini tuh tidak lagi begitu, tidak lagi indah gitu loh. Tapi ketika ada seorang wanita, mungkin dia tidak secantik, tidak seputih, tidak semancung yang tadi, tapi ketika dia menutupi tubuhnya dengan hijabnya yang syar'i, ya, dengan ketakwaannya, dengan keimanannya, dengan ketundukannya, maka manusia pun juga akan cenderung untuk terikat dan terpaut ya dengan yang seperti ini. Jadi akan muncul di dalam diri itu kayak perasaan menghormati, perasaan segan, perasaan untuk memuliakan ya. Kenapa? Karena wanita tersebut dia menjaga, menghormati dan memuliakan tubuhnya. Selain engkau menghijabi tubuhmu, maka hijabi pula hatimu. Menghijabi hati dari kemaksiatan, dari keburukan, dari kekufuran, dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dan keburukan-keburukan yang lainnya. Niscaya Allah akan menjagamu, akan mengasihimu, dan akan mencintaimu. Ya. Jadi hijab bukan hanya menutupi tubuh saja, tapi juga menghijabi hati, menghijabi mata, pendengaran dari kemaksiatan, dari keburukan, juga lisan dari perkataan-perkataan jelek ya. Itulah hakikat hijab yang sejati dan itu adalah ya yang akan menjadikan wanita itu semakin bernilai. Nah, kecantikan yang sempurna itu sebagaimana disebutkan dalam sebuah proverb Arab, ya nisfu jamalil insan fi lisanihi wa nisful akhar fi aqlihi. Amal wajhu falaysa aktharu min ghilaf yubla ma'az zaman. Ya, separuh kecantikan manusia itu ada pada lisannya. Artinya Anda akan semakin tertarik ketika Anda bertemu dengan orang, mungkin secara penampilan fisik dia biasa-biasa saja, tapi ketika Anda mendengarkan perkataannya yang halus, yang lemah lembut, yang santun, yang kalem, ya apalagi yang diiringi dengan hikmah, ya perkataan-perkataannya itu selalu penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu ilmiah, ya. Maka kita akan melihat ini orang yang istimewa ini, ya. Dan separuh lainnya lagi ada pada akalnya, yaitu kemampuan dia berpikir, kemampuan dia berlogika, kemampuan dia memahami, ya. Sehingga apabila ini kecantikan lisan dan kecantikan akal itu ada pada seseorang, maka akan menjadi sempurna kecantikannya. Adapun wajah, wa ammal wajhu, ya, itu nggak lebih hanya sekedar kulit pembungkus saja. Yang mana kulit itu tentu bisa layu, bisa lepas, bisa rusak, bisa menjadi keriput dan seterusnya. Dia akan usang dimakan dengan zaman. Ya. Nah, dan kecantikan yang sempurna itu, ya, sebagaimana tadi, itu ada pada lisan. Lisan itu cerminan hati. Ya, hati yang bersih, lisan pun akan indah bertutur penuh kasih. Ya. Cantiknya hati, maka lisan pun kan cantik. Kalau tadi kita perhatikan di awal, ya, di antara inner beauty adalah kecantikan hati, maka di antara bentuk inner beauty adalah kecantikan lisan. Ya. Demikian pula dengan kecantikan akal. Akal yang indah adalah akal yang bercahaya, yang disinari oleh kitabullah dan sunnah rasulnya. Ketika kedua keindahan ini berpadu, lisan dan akal yang indah, maka sempurnalah kecantikan dan keindahan pada seorang insan. Jadi kalau Anda ingin melihat kecantikan yang sempurna, itu adalah kecantikan yang berpadu antara indahnya lisan dengan indahnya akal. Ya. Kita mungkin bisa melihat nih, ada seorang wanita cantik jelita, alhamdulillah berhijab, tapi lisannya tajam, perkataannya buruk, ya, suka mengkritik, suka menghujat, ya, dan suka menusuk-nusuk perkataannya. Awalnya orang yang nggak kenal, dia akan tertarik, interest, Masya Allah. Wanita yang cantik, berhijab, salihah. Tapi ketika kenal, ternyata pedihnya perkataannya. Ya, ucapannya begitu pedihnya. Maka
akan sirna, akan hilang. Yang tadinya kita memiliki ketertarikan tiba-tiba akan hilang, ya, lantaran lisan yang tajam tadi. Ya, kemudian di sisi lain juga ada seorang wanita muslimah yang masya Allah, ya, tapi ternyata ya ketika dia apa namanya, ketika diajak bicara itu kemampuan berpikirnya, kemampuan memahaminya itu kemampuan yang buruk gitu loh. Seringkali bahkan ketika bicara sama orang nggak nyambung, ya, ya. Orang-orang atau wanita-wanita yang seringkali mungkin mengalami yang namanya kegagalan logika, ya. Dia ngomong dia apa namanya, kita ngomong A, dia ngomongnya ke Z, ya. Jadi kita ngomong tentang timur, dia ngomongnya ngado apa namanya, ke arah barat, ya. Jadi sulit untuk bisa paham. Kenapa? Karena memiliki kemampuan akal yang bermasalah, ya. Nah, sehingga yang tadinya kita ngelihat wah wanita ini masya Allah, tapi ketika tahu ya, ternyata dia punya masalah di dalam masalah akalnya, kemampuan untuk memahaminya, ya maka kita akan melihat sepertinya sudah mulai sirna ini sebagian dari kecantikannya. Karena ya kecantikan itu akan semakin sempurna apabila dipadukan dengan lisan dan akal. Tapi tadi yang mendasar adalah hatinya. Nah, karena kecantikan utama itu sejatinya adalah kecantikan hati. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, ya. In dhananta annal untha mujarrad jism, fata'akkad anna rajulataka mujarrad ism. Jika kau mengira bahwasanya wanita itu dinilai hanya dari penampilan fisiknya saja, dari jasmaninya saja, maka ketahuilah bahwasanya sifat lelakimu, kejantananmu, maskulinitasmu itu hanya sekedar isim, sekedar nama, label nama saja. Artinya ketika seorang laki-laki itu melihat wanita hanya dari penampilan fisik saja, maka patut dipertanyakan kelelakiannya. Dengan kata lain, laki-laki sejati ketika dia itu melihat wanita, itu bukan hanya dilihat dari penampilan saja. Meskipun kebanyakan laki-laki mereka mudah tertipu, tergiur, ya, terbujuk rayu dengan sekedar penampilan fisik, ya. Makanya itu patut dipertanyakan kelelakiannya, ya, maksudnya lelaki yang sejati. Ya, karena yang paling penting itu bukan hanya penampilan fisik. Dikatakan no beauty shines brighter than that a beautiful heart. Ya, tidak ada kecantikan yang lebih bersinar melebihi daripada hati yang cantik. Karena your outer beauty will capture the eyes, your inner beauty will capture the heart, ya. Kecantikan luarmu itu boleh jadi menawan mata, tapi kecantikan dalammu lah yang akan menawan hati, yang akan memikat hati. Nah, jadi itulah kecantikan yang sebenarnya. Nah, jadi keindahan yang sebenarnya itu adalah keindahan akal dengan berpikir. Berpikir yang lurus, yang sehat, yang tunduk dengan Al-Quran dan Sunnah, yang berada di bawah keimanan. Keelokan lisan adalah dengan cara diam, ya, diam dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan ketampanan wajah adalah dengan senyuman, ya, senyum yang tulus, ya, senyum yang menunjukkan kebahagiaan. Karena manusia itu bisa melihat ada senyum yang dipaksakan, ada senyum palsu, ya, ada senyum sinis dan semisalnya. Nah, tapi keindahan dan kecantikan yang sebenarnya itu adalah ketika seseorang tersenyum dengan senyum yang berangkat dari hati. Senyum ketulusan, ya. Dan keanggunan hati adalah dengan cara meninggalkan namimah atau adu domba. Dan bagusnya kondisi adalah dengan keistiqomahan. Menawannya ucapan adalah dengan kejujuran. Nah, ini adalah keindahan yang sebenarnya. Nah, jadi bukan penampilan yang dilihat, tapi ya intisarinya adalah ketakwaan, takwa. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan ya rubba ya ash'atha madfu'in bil abwabi lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Betapa banyak orang yang rambutnya kusut masai. Artinya rambutnya nggak karu-karuan nih, ya. Jadi semacam fisiknya itu nggak begitu kelihatan kayak dipelihara, ya. Kemudian madfu'in bil abwabi.
dia ditolak di pintu-pintu. Artinya ketika dia mengetuk pintu itu dia ditolak. Yaitu dia dihinakan dan tidak dibukakan pintu baginya. Karena dia dianggap gembel atau dianggap orang yang nggak penting, ya. Tapi lau aqsama Allah la abarrahu. Tapi ketika orang ini bersumpah kepada Allah, niscaya Allah akan penuhi, Allah akan ijabahi. Artinya ada orang-orang yang mungkin tampak hina di hadapan manusia, tapi ternyata dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dikatakan, ya, wa kam min ma'rufin, ya, fid dunya. Betapa banyak orang-orang yang dikenal di dunia tapi majhulun, ya, fis sama, tapi tidak dikenal oleh para penghuni langit. Dan juga betapa banyak min majhulin fid dunya, orang-orang yang tidak dikenal di dunia tapi masyhurun fis sama, tapi dia orang yang masyhur di tengah para penghuni langit, ya. Bisa jadi di dunia nggak dikenal, tapi bagi penghuni langit, malaikat itu seringkali menyebut dirinya, mendoakan dirinya, memohonkan ampun untuknya, bersolawat kepadanya, ya, karena dia adalah orang yang istimewa, ya. Dan di sini disebutkan oleh para ulama, apa yang menyebabkan doanya diterima? Apa parameternya? Apakah tubuhnya, fisiknya? Ya, enggak. Tidak lain dan tidak bukan adalah takwanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi parameternya adalah takwa. Takwa inilah yang akan menjadikan manusia itu menjadi indah, menjadi elok, menjadi cantik, ya. Nah, jadi parameternya adalah takwa, ya. Parameternya bukan kecantikan atau ketampanan. Bukan pula pakaian yang bagus, yang trendy, yang luxury, yang mahal. Bukan pula rumah yang mewah, ya, rumah yang apa namanya luxury. Bukan pula mobil yang mahal, yang canggih. Bukan itu semua. Tapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah ketakwaan. Takwa itulah yang paling penting, dan takwa ini adalah modal, ya, dan bekal bagi manusia untuk menuju ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ya kalau kita perhatikan bagi seorang wanita, wanita itu Allah jadikan makhluk yang indah, makhluk yang cantik, makhluk yang istimewa, ya. Jadi Allah ciptakan wanita-wanita itu dengan penuh keindahan. Ya, ibaratnya mereka itu adalah seperti putri atau ratu yang memiliki mahkota. Tapi hakikat mahkotanya wanita itu adalah apa? Jika dikatakan oleh seorang penyair, ya, tajul muluki min dahabin, mahkotanya para raja itu terbuat dari emas. Karena emas adalah sesuatu yang dianggap manusia berharga dan bernilai, maka ketahui tajul fatati min adabin. Mahkotanya seorang gadis itu adalah terbentuk dari adab, bukan dari emas, bukan dari perak, bukan dari perunggu, atau bukan dari material-material yang ada. Tapi mahkotanya seorang gadis adalah terbentuk dari adabnya. Betapa banyak wanita-wanita yang bermahkotakan emas, tapi ternyata dia wanita yang tidak beradab, sehingga nggak ada gunanya mahkotanya. Karena sejatinya dia pun tidak lebih daripada, ya, manusia-manusia yang hina. Sementara bisa jadi ada wanita-wanita yang dikatakan hina, bukan dari keluarga yang terpandang, tidak pula cantik jelita, tapi dia memiliki adab yang istimewa, adab yang mulia, akhlak yang indah. Maka itu yang akan menjadi mahkotanya, mahkota yang akan menempel di dalam dirinya. Ya, dan itulah keindahan yang sebenarnya. Ya, karena itu di antara cara agar kita bisa apa namanya menjadi sosok yang indah adalah dengan mengenal diri kita. Ma'rifatun nafsi, ma'rifatul dzati. Kita ini adalah sosok makhluk yang Allah ciptakan dengan begitu istimewa, fi ahsani taqwim, dalam bentuk, rupa, komposisi, itu yang paling indah, yang paling baik, ya. Itulah kita, makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karenanya mereka-mereka yang mengenal dirinya, ya, maka mereka akan menghargai dirinya, mencintai dirinya, memperhatikan dirinya, menjaga dirinya, memelihara dirinya, ya. Kemudian sadar dengan dirinya, menghargai dirinya, mengakui dirinya. Dengan demikian, maka dia tidak akan mudah untuk dipengaruhi oleh
ucapan orang, penilaian orang. Karena penilaian orang itu nggak penting. Yang penting adalah apa? Adalah apa penilaian yang dia munculkan di dalam dirinya, yaitu dalam rangka mencari ridhonya Allah, yaitu penilaian Allah itu sendiri. Karena itu dikatakan oleh seorang penyair, ya, kun anta tasdadu jamalah, ya. Jadilah engkau dirimu sendiri, niscaya keindahanmu akan semakin bertambah, ya. Nah, makanya dikatakan ya, lan narudha an-nasa bimala. Kita tidak usah melihat keinginan orang lain yang enggak ada pada kita. Ya, kita enggak perlu melihat, ya. Apa yang diinginkan oleh orang lain yang kita enggak miliki itu loh, ya. Kemudian nardahu lana halah. Kita ridho dengan apa yang kita miliki. Dengan apa yang kita miliki saat ini itulah yang kita ridhoi. Enggak usah kita apa namanya melihat keinginan orang lain yang itu tidak ada pada diri kita gitu loh. Ya, maka dzaka jamaluna yasmu ya ta'ala. Maka itulah keindahan kita yang akan semakin membuat kita mulia dan semakin tinggi. Ya, karenanya ya dikatakan sa'akunu ana ya man arda ana. Ya, saya akan menjadi diriku sendiri, menjadi orang yang aku inginkan. Ya, tentunya yang aku inginkan adalah sesuai dengan bimbingan wahyu ya, sesuai dengan bimbingan Allah penciptanya. Lan as'a ya apa namanya? eh, ini kayaknya ada yang keliru nih. Udah. Ah, Lan lan as'a la li ridhahum ya. Aku nggak perlu berusaha untuk mencari apa keridhaan manusia, untuk mencari apa keridhaan orang-orang. Wa akunu ana ma ahwa ana. Aku akan menjadi diriku sendiri mali wa ma li ridhahum. Saya nggak peduli mereka mau menerimaku atau tidak, ya. Nah, jadi be yourself, ya. Kun anta tasdadu jamalah. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan, ya, la tasna sijnaka bi ara'i al-akhirina anka. Janganlah engkau itu memenjara dirimu sendiri, membuat penjaramu sendiri dengan terlalu memperhatikan penilaian-penilaian atau pandangan-pandangan orang lain terhadap dirimu. Ya, la ahad ya'rifuka jayyidan aktsaru min nafsika. Karena enggak ada seorang pun dari manusia yang paling mengenalmu dengan baik melebihi dirimu sendiri. Karena yang paling tahu tentang dirimu adalah dirimu. Karena yang paling dekat dengan dirimu adalah dirimu sendiri. Wala ahad yamliku haqqul hukmi 'alaika asasan. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk menghukumi, menjudge, melabeli atau menvonis dirimu secara asal. Karena itulah janganlah engkau bangun tentang dirimu karena determinasi orang, pandangan orang. Engkau spesial, engkau istimewa. Ya, karena Allah yang menciptakan engkau. Maka yakinilah ketika Allah menciptakanmu, Allah menciptakan nggak mungkin Allah menciptakan dirimu dalam keadaan salah. Nggak mungkin Allah menciptakan dirimu dalam keadaan Allah itu keliru, ya, atau apa terlupakan sesuatu, atau semisalnya nggak mungkin. Itu adalah tuduhan yang buruk terhadap pencipta kita. Bagaimanapun kondisi kita, apapun kondisi kita, maka yakinilah itu adalah pemberian Allah yang paling baik. Ya, bisa jadi kecantikan dan ketampanan yang Allah berikan di dunia itu malah menjadi sebab ya kita mendapatkan bencana. Malah kita semakin ya mendapatkan keburukan-keburukan. Kita terlena dengannya, kita tertipu dengannya. Sehingga itu menyebabkan kita malah semakin menjauh dari Allah. Kita lupa diri, ya. Dan bisa jadi ketika Allah berikan kita dengan tubuh yang biasa-biasa saja, itu malah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Semakin kita menghargai tentang esensi diri kita. Dan kita malah semakin berusaha mendekat kepada Allah karena kita yakin ya kehidupan kita yang temporer di dunia kita ini, di dunia ini, kemudian tubuh kita yang merupakan casing yang menempel sementara, itu juga nanti akan sirna, akan lepas, akan hilang. Dan ketika Allah menetapkan hambanya ke dalam surga, maka Allah akan jadikan siapapun yang masuk ke surga dalam keadaan yang paling indah, paling cantik, paling ganteng. Ya. Nah, dan juga jangan pernah melihat dan memandang yang namanya kecantikan atau yang semisalnya itu dari materi, dari harta, bukan dari harta. Ya, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair,
la nahtajul mala kay nasdadu jamala. Kita nggak butuh harta agar bisa menambah kecantikan, ya, agar bisa menambah ketampanan atau keindahan. Kenapa? Karena jauharuna huna fil qalbi talala. Karena esensi kita itu ada di sini, ada di dalam hati yang selalu bersinar. Itulah yang benar, ya. Jadi di antara hikmah indah yang perlu kita pahami, ya ini adalah syair ya yang beberapa tahun lalu saya nukil ya dan terjemahkan, yaitu dari guru kami ya Ustadzuna apa namanya Mubarak Ba Muallim hafizahullah taala. Dikatakan bahwasanya al-bayadhu la ya'nil jamal. Putih itu tidak selalu identik dengan kecantikan. Demikian pula as-sawadu la ya'ni al-qabahah. Hitam juga tidak selalu identik dengan buruk rupa. Kenapa? Ya, fal kafanu abyadhu wa makhifu. Ya, lihatlah kafan itu berwarna putih tapi seringkali menyeramkan. Wal ka'batu sauda wa jamilah. Sementara Ka'bah itu berwarna hitam namun begitu indahnya. Ya. Dan wal insanu bi akhlakihi laisa bimadharihi. Sesungguhnya manusia itu dinilai dari akhlaknya, bukan dari madhar, penampilannya, penampakannya. Ya. Walau kanatir rujula bisautil ali lakana al-kalbu sayyidur rijal. Kalau seandainya maskulinitas, kejantanan, kelaki-lakian itu dipandang dari suara yang lantang, suara yang keras, maka niscaya anjing yang menyalak pun akan menjadi penghulunya kaum pria, tuannya ya laki-laki. Ya, walau kanatil walau kanatil unutha bit'ari lakanatil qudra akthar al-kainat unutha. Seandainya feminitas itu dilihat dari nudinitas, artinya tidak berpakaian telanjang, niscaya kera adalah makhluk yang paling feminin. Ya, sebagaimana sekarang banyak digembar-gemborkan, ya, tubuhku adalah milikku, hakku, keindahan yang aku berhak untuk mempertontonkan kepada dunia. Itulah feminitas. Kalau feminitas demikian, maka sejatinya hewan itu lebih feminin daripada manusia. Waliyadzubillah. Ya. Dan kemudian juga dikatakan ya, qabla an raf qabla an raf'a ainika wa tatlubu minallahi al-mafqud, sebelum kedua matamu terbuka dan kau meminta kepada Allah atas apa yang hilang darimu, ya, maka apa ketahuilah ya, anzil ain anzil ainaka washkurhu 'alal mawjud. Maka pejamkanlah matamu kembali dan bersyukurlah atas apa yang ada saat ini, yang Allah karuniakan saat ini. Ya. Jadi ya ini hikmah yang luar biasa ya. Artinya kita disuruh mensyukuri apa yang ada saat ini. Nggak usah menuntut sesuatu yang nggak ada. Ya. Jadi sebelum engkau membuka kedua matamu dan engkau meminta kepada Allah atas apa yang tidak ada, yang hilang darimu, maka kembali pejamkan matamu dan syukurilah atas apa yang ada saat ini. Karena sejatinya apa yang Allah berikan itu jauh lebih banyak daripada apa yang tidak Allah berikan. Bahkan Allah memberikan lebih banyak ya kepada kita dari sesuatu yang kita tidak pinta daripada yang kita pinta. Ya. Artinya begitu banyak yang Allah karuniakan kepada kita, tapi kita lupa dan kita lalai. Dan kita seringkali hanya meminta sesuatu yang menurut kita itu baik, padahal belum tentu itu baik bagi kita, ya. Nah, oleh karena dikatakan adalah at-tawadhu nisful jamal. Yang namanya rendah hati, tawadhu itu adalah sebagian dari kecantikan atau keindahan, ya. Wa nisful akhar ibtisama ya afwiyah, ya. Dan separuh yang lain adalah senyuman yang spontan, senyuman yang tulus artinya, ya. Jadi di antara bentuk kecantikan yang lain yang sempurna adalah dengan tawadhu, kerendahan hatian. Dan yang berikutnya adalah dengan senyuman yang tulus. Itulah keindahan. Ketika Anda tawadhu terhadap orang, orang akan mencintai orang yang rendah rendah diri ya, inferior, minder, bukan.
itu akan diinjak-injak oleh manusia. Orang yang tawadhu, orang yang akan dicintai oleh manusia, apalagi diiringi dengan senyum. Karena yang hakikat keelokan dikatakan adalah jamalul akli bil fikri, wa jamalul lisan bis somti, jamalul wajhi bil ibtisamah, jamalul fuad bitarkin namimah, jamalul hal bil istiqamah, jamalul kalam bis sidqi. Ya, sebagaimana tadi udah kita nukilkan, keindahan akal itu dengan berfikir, keelokan lisan dengan diam dari hal-hal yang tidak bermanfaat, kecantikan atau ketampanan wajah dengan senyuman, keanggunan hati dengan cara meninggalkan namimah, bagusnya kondisi kita adalah dengan istiqomah, dan menawannya ucapan adalah dengan kejujuran. Itulah di antara tanda-tanda keelokan yang disebutkan oleh ya ulama-ulama kita. Dan sungguh aneh manusia-manusia di zaman ini. Sungguh aneh ya, laki-laki dan wanita-wanita di zaman ini. Banyak dari mereka yang mau memperindah penampilan mereka. Meskipun dengan harta yang banyak, operasi plastik lah, kemudian juga beli make up dengan harga sampai berpuluh-puluh juta lah, ya, supaya mereka dianggap cantik. Kenapa? Karena kehidupan mereka adalah people pleaser, ingin mencari keridhaan manusia, ingin dinilai oleh orang lain. Mereka-mereka ini orang yang nggak pernah bahagia di dalam hidupnya. Ya, apalagi mereka yang disebut dengan influencer, tapi sebenarnya influence mereka itu di dalam keburukan. Karena mereka sejatinya adalah orang yang seringkali menipu diri mereka sendiri dan tertipu dengan diri mereka sendiri. Mereka mempercantik diri dengan memamerkan kecantikan-kecantikan dan juga kemewahan gaya hidupnya. Tapi sejatinya mereka bukan orang yang berbahagia. Yakin mereka nggak berbahagia. Karena kebahagiaan tidak diperoleh dengan cara-cara seperti itu. Seandainya mereka bahagia itu pun cuma temporer, semu, fake, palsu. Ya. Dan kalau kita mengenal mereka, mungkin kita tampak kelihatan cantik, tapi sebenarnya itu kecantikan palsu gitu loh. Kecantikan polesan, kecantikan artifisial, bukan kecantikan alami. Ya. Apalagi mereka-mereka yang memoles wajahnya dengan sedemikian rupa. Jangan heran apabila ada laki-laki yang melakukan operasi yang menjadi transgender, itu kadang-kadang secara penampilan fisik lebih cantik daripada wanita yang asli. Kenapa? Karena itu artifisial, ya, dibuat ya seakan-akan itu keindahan, tapi sebenarnya adalah sesuatu hal yang kita kalau kita mau mengakui dengan hati kita yang bersih dan fitrah kita, itu suatu hal yang menjijikkan sebenarnya, ya. Nah, karenanya banyak manusia-manusia itu yang ironi, ya. Mereka mau memperindah penampilan dengan harta yang mengeluarkan harta yang begitu banyaknya, tapi sedikit yang mau memperindah akhlaknya meskipun nggak perlu harta banyak. Anda untuk menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik, nggak perlu mengeluarkan harta banyak. Tapi ternyata ini nggak banyak yang dilakukan. Padahal keindahan akhlak inilah adalah keindahan yang sebenarnya yang sejati. Kenapa banyak dilupakan? Kenapa banyak dilalaikan? Karena ini sesuatu yang tidak tampak, intangible, tidak konkret. Karena bukan sesuatu yang bisa dilihat dalam saat itu juga, ya. Tapi ini sesuatu yang perlu dikenali. Makanya, ya, ketika seseorang itu dia hanya tertipu dengan pandangan matanya, setelah dia mengenal selama beberapa waktu, yang ada adalah dia merasa muak dengannya. Dia merasa menyesal. Ya, namun kalau kita fokus melihat kecantikan hati, kecantikan batin, meskipun awalnya kita tidak tertarik, namun dengan kita mengenal kita akan semakin menyayangi dan mencintai. Ya, padahal keindahan penampilan itu semu dan menipu, sementara keindahan akhlak itulah yang sejati dan hakiki. Aneh memang manusia ini. Ya, dan kita nggak bisa pungkiri bahwasanya ketika Allah menciptakan wanita, wanita itu udah Allah ciptakan indah dengan keindahannya. Ya, laki-laki Allah ciptakan dengan struktur tulang yang besar, dengan otot yang juga eh, besar ya, massa ototnya lebih banyak ya, kemudian tubuhnya lebih tegap dan tegar. Ya, sementara di sisi lain Allah ciptakan wanita itu dengan ya mungkin struktur tulangnya lebih kecil, ya, ototnya juga massa ototnya lebih sedikit, tapi dengan kulit yang lebih halus ya, dengan tubuh yang lebih lemah, tapi di situ memancarkan keindahan dan kecantikan. Ya, karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan aurat wanita itu lebih luas daripada auratnya laki-laki. Karena sejatinya Allah ciptakan wanita itu lebih indah.
ya secara visual, itu wanita lebih indah. Karena ya laki-laki akan lebih mudah tertipu dengan apa yang dia lihat, ya. Nah, sementara wanita itu lebih mudah terpedaya dengan apa yang dia dengar, ya. Makanya dikatakan oleh sebagian orang kalau laki-laki itu makhluk visual, wanita itu makhluk auditorial. Ya meskipun ini bukan suatu hal yang mutlak ya. Karena juga ada sebagian wanita meskipun dia mungkin tidak begitu tertarik dengan fisik laki-laki, tapi dia tertarik dengan hartanya. Nggak apa-apa, nggak ganteng. Yang penting aku bisa hidup mewah, aku bisa ke salon setiap hari, aku bisa melakukan ini dan itu, aku bisa shopping, aku bisa jalan-jalan. Nah, ini yang dicari oleh sebagian wanita-wanita tersebut. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa dia mencari hal-hal seperti itu? Ya tadi, karena dia tertipu dengan dunia. Karena itulah kesenangan-kesenangan dunia yang menipu. Dan itu yang dipikir akan mendatangkan kebahagiaan. Tapi parahnya, setiap kali dia masuk ke dalam dunia, itu malah dia akan semakin tersedot ke dalamnya. Semakin membahayakan, semakin membinasakan. Ibaratnya seperti seekor semut. Ketika dia mendapati ada satu tetes madu, dia icipin madu itu, nikmatnya luar biasa. Tikus lain, semut yang cerdas, ya mohon maaf ya, semut yang cerdas, ya ketika dia ngicip, maka dia cukup mengambil secukupnya kemudian dia pergi. Tapi semut yang rakus, ya, dan ini biasanya ketika dia sudah ngicipin enak, dia kepingin ngicipin lagi. Kemudian akhirnya dia terus pingin menguasai, terus pingin mengambil dan menghabiskan madu tersebut. Yang terjadi adalah apa? Dia masukkan tubuhnya ke dalam madu. Yang terjadi tubuhnya lengket semua, dia nggak bisa bergerak dan dia binasa. Sama seperti manusia yang ada saat ini. Ketika mereka itu obsesinya, fokusnya dunia, yang terjadi adalah mereka akan tersedot masuk ke dalam dunia. Dan yang terjadi adalah dunia malah membinasakannya. Ya. Karena itu alangkah indah ya ucapan seorang ulama yang mengatakan, ya, jadilah engkau ketika menghadapi dunia, ya, itu seperti orang yang sedang berada di bahtera atau kapal. Ya, cukup ambil air itu sepenuhnya, seperlunya maksud saya. Karena apabila berlebihan, maka itu akan menenggelamkan kapal kita. Ya, alih-alih kita bisa berlayar, yang terjadi adalah malah menenggelamkan. Nah, karena ya wanita yang tercantik di dalam agama kita, ya, nggak hanya melihat fisik, boleh ya artinya sebagai manusia kita memiliki ketertarikan secara fisik, itu manusiawi. Tapi itu bukan standar yang paling utama. Standar utama itu adalah ketika kita melihat kecantikan wanita pada agamanya. Dan itulah wanita yang solihah. Wanita tercantik adalah wanita yang solihah. Karena nggak bisa kita pungkiri, manusia itu cenderung dan senang kepada keindahan, senang kepada indah, yang indah-indah. Dan menyenangi keindahan itu bagian dari fitrah manusia. Tapi semua keindahan itu tak akan sempurna tanpa keberadaan wanita. Ya, dan seindah-indah dunia tak akan bisa mengalahkan wanita solihah. Jadi keindahan dunia yang paling indah adalah wanita solihah. Makanya Nabi mengatakan, ya dunia mataun, ya dunia itu adalah perhiasan yang indah, ya, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan seindah-indah sebaik-baik dari dunia itu, ya perhiasan dunia itu adalah wanita salihah. Jadi wanita tercantik adalah wanita salihah. Sebagaimana diutarakan oleh seorang pujangga Arab yang mengatakan, al-alam bila imra'ah kal'aini, ya, bila apa namanya? Iha, ya. Alam semesta tanpa wanita itu bagaikan mata tanpa pupilnya. Ya. Al-alam bila imra'ah kal hadiqa bil azhar. Dunia tanpa wanita itu laksana taman tanpa bunganya. Kita coba lihat ya mata. Mata itu indah, apalagi dengan adanya pupil. Kalau pupil nggak ada, itu buta, ya. Dan kebutaan itu akan menghilangkan juga unsur keindahannya. Karena alam semesta tanpa wanita itu seperti mata tanpa pupil.
Demikian pula dunia tanpa wanita, itu laksana taman, tapi nggak ada bunganya. Padahal yang menyebabkan taman itu indah itu adalah karena ada bunga-bunganya. Maka dikatakan pula al-alam bila imra'a kasyamsi bila ya asy'ah. Bahkan semesta tanpa wanita itu seperti matahari tanpa sinar. Matahari yang sudah tak bersinar lagi. Ya, ini sampai-sampai dikatakan demikian oleh ya seorang apa pujangga Arab. Karena begitu indahnya wanita itu. Ya, tapi ya tentunya keindahan itu bukanlah dilihat dari penampilan atau dari casing saja. Makanya jangan tertipu dengan casing tapi lupa dengan konten atau isinya, substansinya. Dan kebanyakan manusia itu sadar nggak sadar menilai sesuatu itu hanya melihat dari apa penampilannya doang, casing luarnya aja, bentuk rupanya aja, covernya saja, outernya saja. Makanya seringkali kita mendengarkan ucapan don't judge the book from its cover. Jangan menilai buku itu dari covernya, ya dari sampulnya. Sampul seringkali menipu gitu loh, ya. Tapi ternyata banyak manusia itu yang mudah tertipu, ya. Karenanya jangan menilai hanya dari penampilan, dari casing, dari bentuk rupa, dari cover, dari outernya. Tapi lalu kemudian langsung membangun penilaiannya begitu saja tanpa memperhatikan bagian innernya, bagian dalamnya. Ya, jadi ya betapa banyak wanita bertubuh aduhai nan seksi, namun perangai dan intelektualitasnya memprihatinkan. Banyak nggak sih? Banyak perempuan-perempuan yang berlenggak-lenggok, tubuhnya montok, ya mohon maaf ya. Tapi ternyata ya nggak punya akhlak yang baik dan intelektualitasnya itu parah sehingga mereka mudah dimangsa, mudah dijadikan apa prey ya oleh apa predator dan mereka mudah untuk di apa peres oleh orang-orang yang jahat ya. Dan betapa banyak pria bertubuh kekar, berotot dan bugar ya namun bermental lemah, pemikirannya sempit dan imannya menyedihkan ya. Nah, sungguh alangkah benarnya sebuah proverb Arab yang mengatakan ya la khairu fi jasamatil ajsam bal huwa fil uquli wal afham. Ya, baiknya sesuatu itu bukanlah dilihat dari fisik yang kekar. Namun baiknya sesuatu itu dilihat dari akal dan pemikirannya, dari pemahamannya. Ya. Juga dikatakan fal khailu lil harabi walil himali wal ibilu lil hamli walit tirhali. Ada kuda itu memang digunakan untuk berperang. Ya, maksudnya ada kuda yang digunakan untuk berperang, tapi ternyata hanya digunakan untuk mengangkut barang. Demikian unta. Ada unta yang digunakan untuk mengangkut atau digunakan untuk bepergian. Ya, artinya ya ini adalah sebuah syair ya yang mengandung apa peribahasa ya. Ada kuda, kudanya gagah, kuda perang, tapi malah dipakai untuk sekedar ngangkut barang. Sia-sia dong. Ya, unta pun juga demikian. Ya, dia digunakan hanya untuk mengangkut dan digunakan untuk apa namanya bepergian. Artinya apalah gunanya badan besar dan kekar, tapi mentalnya picut dan penakut. Apalah gunanya fisik cantik dan tampan, tapi hati buruk bak setan. Apalah gunanya bermobil Ferrari dan mewah, tapi hanya untuk pajangan tak memberi faidah. Ya, jadi kesempurnaan itu ada pada luar dan dalam yang sama-sama baik. Inner and outer yang sama-sama baik. Tapi awali dari kebaikan inner. Insya Allah outer akan ikut. Inner as beautiful as outer. Batin dan zahir yang sama-sama saleh. Karena batin yang baik akan terefleksikan pada zahir yang baik. Walau tidak semua zahir yang baik itu batinnya pasti baik, tapi baiknya zahir itu refleksi baiknya batin. Cover dan casing yang melindungi keindahan dalamnya bukan menutupi kebusukannya, karena the outer beauty is started from the inner beauty. The outer beauty will capture the eyes, but inner beauty will capture the heart. Ya, jadi kecantikan luar akan menawan mata, tapi kecantikan hati akan menawan hati. Ya, maybe outer beauty more attractive, but inner beauty captivates. Mungkin bisa jadi kecantikan fisik itu memang lebih menarik, lebih atraktif. Tapi kecantikan batin itulah yang lebih memikat dan lebih menawan. Nah,
Karenanya jangan hanya melihat fisik. Jangan melihat cantiknya wajah, karena kelak kecantikannya akan pudar. Jangan melihat halusnya kulit, karena kelak kulitnya akan keriput. Jangan melihat bentuk tubuh yang aduhai, karena kelak bentuknya akan berubah tak menarik lagi. Jangan melihat keindahan rambutnya, karena kelak rambutnya akan beruban dan juga akan putus. Ya, namun lihatlah keindahan akhlak dan hatinya. Karena kelak hal inilah yang akan melanggengkan cintamu apa kepadanya. Ya, ini juga nasihat bagi kaum Adam. Ya, agar mereka tidak hanya melihat pada fisiknya wanita, tapi perhatikan ya keindahan innernya, keindahan internalnya. Dan siapakah wanita yang bermahkota kemuliaan itu? Dialah wanita yang malu untuk bergaul bebas dan selalu ingin menarik perhatian laki-laki. Ya, dia adalah wanita yang malu untuk menjadi pusat perhatian dengan tubuh dan gaun indahnya. Dia adalah wanita yang benci dengan tabarruj, ya, yaitu dia bersolek di hadapan pria. Dia malu untuk mengumbar atau mengupload wajah-wajah cantiknya. Dia malu untuk berbicara yang sia-sia di hadapan laki-laki yang ajnabi, yang asing baginya. Dia malu untuk bersolek kecuali hanya kepada suaminya. Dia malu untuk keluar rumah apabila tanpa ada hajatnya, tanpa ada tujuannya, dan tanpa izin dari suaminya. Dan dia senantiasa menundukkan pandangan matanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli dinin khuluqan wa inna khuluqal islami al-haya. Sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak. Dan akhlaknya Islam adalah rasa malu. Dan inilah wanita-wanita yang bermahkota kemuliaan, yang bermahkotakan dengan rasa malu, wanita-wanita yang istimewa, wanita-wanita yang cantik, wanita-wanita yang indah. Kecantikan hati akan menawan seseorang, bahkan lebih langgeng. Sementara kecantikan fisik sementara, hendaknya wanita solihah memperhatikan keimanan dan keindahan hatinya, serta bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memperhatikan kebaikan hati atau batinnya, maka insya Allah zahirnya akan mengikuti. Siapa yang menjaga hubungannya dengan Allah, maka Allah akan menjaga hubungannya dengan makhluk. Ini kaidah. Ya. Alangkah benarnya perkataan, Jamalul mar'ah la yura innahu yuktashaf. Kecantikan wanita itu tidak dilihat begitu saja, tapi disingkap. Ya, makanya ketika kita ingin mengetahui wanita, jangan hanya melihat, tapi menyingkapnya. Kecantikan itu tidak dilihat, tapi disingkap. Ingatlah muslimah sejati tidak mengumbar kecantikannya, tidak mempertontonkan ya keindahannya. Karenanya mereka berhijab dan tidak mau memperlihatkan kecantikannya kecuali hanya kepada yang berhak, yaitu suaminya atau mahramnya. Ya, inilah yang menyebabkan wanita semakin tinggi value-nya, semakin tinggi nilainya di hadapan Allah, maka semakin tinggi pula dia di hadapan manusia. Ketahuilah kecantikan wanita itu ada pada mannernya, akhlaknya, adabnya, perangai dan akhlaknya. Bukan pada make up-nya atau penampilan fisiknya. Ya, ingatlah muslimah sejati tidak mengumbar kecantikannya. Wanita muslimah itu lipstiknya adalah kalimat thayyibah, ucapan yang baik, nasihat, zikir, tilawatul Quran. Maskaranya adalah menundukkan pandangannya, dia tidak mau melihat yang Allah haramkan. Kemudian bedaknya adalah basuhan air wudhu, ya, dan pakaiannya adalah rasa malu. Itulah wanita-wanita yang istimewa, ya wanita-wanita yang mulia. Ya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini adalah sebagian dari faidah-faidah berkaitan dengan inner beauty atau kecantikan wanita, yang paling utama adalah dari dalamnya, ya. Ini untuk materi Akademi Wanita Solihah yang kelima. Mungkin ini yang dapat disampaikan di kesempatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Yang bagi yang ingin mengunduh silakan buka di kolom chat ya, karena sudah diposting di situ. Baik. Jadi dengan demikian kita buka sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab ya. Nah, silahkan yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz bisa raise hand atau bisa menulis pertanyaan di kolom chat.
Nah, silakan yang ingin bertanya. Afwan, ini saya coba matikan dulu share screen-nya. Bentar ya. Ini kok error ini saya Zoom saya ini. Ya, silakan yang udah resen untuk mungkin yang ingin bertanya silakan. Nah, baik, silakan ini Sofia Azalif ya. Coba di ask to unmute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Di luar Waalaikumsalam tema ya Pak warahmatullahi Ustadz? wabarakatuh. Ya, Di luar tema ya Pak Ustadz? dia asalkan jangan jauh-jauh temanya. Iya tidak sih Ustadz. Ini saya masih bingung, saya kan sering dikirimin doa sama kakak saya setiap jam 3:30 pagi sampai jam 4 pagi, Ustadz. Mm-mm, Nah, itu isinya itu kadang-kadang dia dari zikir pagi dan petang. mm-mm, Nah, terus ada juga tambahan lagi Ustadz. Kadang-kadang mm-mm, dia ini tambahannya di antaranya itu, ya Allah, di saat roh terpisah dari jasadku, kau tutupkan aibku, permudahlah hisab kuburku. Panjang tuh Ustadz. mm-mm. Nah itu sikap saya tuh harus bagaimana ya Ustadz? Ya, baik. Kadang saya balas Ustadz, kadang saya balas amin aja gitu. Selanjutnya nggak saya buka. Mm, Mungkin saya buka setelahnya siang, baru saya buka gitu Ustadz. Itu gimana ya Ustadz, sikap saya Ustadz? baik. Jadi yang perlu kita pahami bersama ya, kalau yang namanya doa itu ada dua macam. Doa muqayyad sama doa mutlak. Doa mutlak itu adalah doa secara bebas. Ya kata Allah, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kalian, aku akan penuhi. Bebas. Kita doa meminta apa saja asalkan baik. Kita doa anytime kapan saja. Kita doa di mana saja. Itu mutlak ya. Dan kita dianjurkan memang untuk berdoa mencari waktu-waktu mustajabah. Nah, itulah doa muqayyad. Doa muqayyad itu berarti doa yang terikat. Terikat berarti itu doa yang sudah ditentukan. Jadi ada penentuan-penentuannya, ya. Misalnya ditentukan apa yang dibaca, berapa kalinya, kapan waktunya, itu adalah doa muqayyad. Contoh misalnya, di antara doa muqayyad adalah ketika kita hendak masuk kamar mandi, itu zikir yang mengandung doa. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan jantan dan dari setan betina. Ya. Nah, ini berarti doa muqayyad. Berarti kita hanya mempraktekkan, mengamalkan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang lihat, doanya ini bagus nih. Kita mohon perlindungan dari setan betina dan setan jantan. Akhirnya yang muqayyad ini dimutlakkan. Jadi setiap kali dia mau masuk rumah, keluar rumah, masuk pasar, lewat tempat yang serem, dia mengucapkan doa ini. Ya. Nah, berarti kalau dia melakukan hal ini, dia telah memperluas sesuatu apa yang sudah dispesifikkan oleh Nabi. Nah, jadi yang jadi pertanyaan adalah kalau doa ini baik, siapa sih yang paling tahu doa ini baik? Tentunya Nabi SAW. Nabi yang paling tahu tentang baiknya doa tersebut. Tapi Nabi hanya mengajarkan untuk membaca ketika kita akan masuk kamar mandi, tidak diajarkan di tempat-tempat lain. Berarti ketika kita memperluas dari cakupannya, kita seakan-akan menganggap diri kita lebih pintar daripada Nabi. Karena kita nganggap baik, padahal baik menurut kita itu belum tentu baik menurut agama. Karena kita tidak berbicara tentang baiknya agama itu dari akal kita terbatas gitu loh. Sehingga kita perlu untuk mempertimbangkan ya menundukkan akal kita dengan wahyu. Kita menimbang akal kita dengan wahyu agar akal kita tunduk dengannya. Juga sama, sesuatu yang mutlak nggak boleh dimuqayyadkan. Misal contoh, kita dianjurkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Memang ada dalil-dalil yang muqayyad yang
menentukan kapan sih kita membaca doa ini. Misalnya ketika kita umroh, ketika tawaf ya. Nah, jadi pada saat kita tawaf tuh dari apa namanya? Dari Rukun Yamani ya sampai ke Hajar Aswad. Nah, kita dianjurkan untuk baca doa ini nih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selebihnya bebas gitu loh. Nah, berarti kalau bebas, kita boleh baca anytime. Nah, kemudian ada orang datang mengkhususkan. Dia mengkhususkan aku membaca doa ini setiap sore saja atau setiap pagi dan sore, ya. Dia khususkan, ya. Apalagi dia khususkan aku baca sebanyak 15 kali di waktu pagi, 30 kali di waktu sore. Ketika dia baca doa itu baik, tapi ketika dia mengkhususkan, kenapa Anda khususkan dengan waktu, bilangan, cara seperti itu? Ya kan nggak apa-apa Pak Ustadz, ini kan baik. Nah, oke, ini baik. Tapi pertanyaannya, Rasulullah tahu nggak kalau itu baik? Kalau Rasulullah tahu itu baik, ya kenapa Rasulullah kok nggak ajarkan seperti yang Anda praktekkan gitu loh? Seakan-akan Anda ini menganggap diri Anda lebih lebih pintar, lebih alim daripada Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang berikutnya, secara asal kita boleh berdoa dengan doa-doa apa saja, asalkan itu lafadznya baik. Ya, lafadznya baik. Kita boleh mengambil dari lafadz yang dibuat oleh orang lain. Meskipun yang paling utama kita mengambil lafadz dari Al-Quran dan dari hadis. Tapi kita boleh mengambil dari orang lain, asalkan itu tidak dianggap sebagai suatu hal yang bersifat sunnah, dan juga kita tidak melazimkan dan mendawamkan. Jadi kalau ada doa yang kita lihat maknanya baik, ya boleh kita kita pakai doa tersebut. Ya asalkan tadi maknanya baik dan kita paham ya. Nah, jadi kalau misalnya ada orang kirim doa, selama doa itu baik, ya maka boleh kita ambil, tapi tanpa kita yakini. Ini kalau kita nggak tahu ini ada hadisnya, ada dalilnya, kita nggak boleh meyakini itu sunnah. Kita nggak boleh meyakini ini adalah sesuatu yang ada apa tuntunannya, ya. Jadi kita cukup mengambil, oh ini lafadznya baik, kemudian kita gunakan untuk berdoa. Karena boleh kita berdoa dengan mempergunakan lafadz-lafadz umum yang kita pahami dan yang kita maknai. Ya, yang kita pahami maknanya. Nah, jadi kalau misalnya ada orang kirim doa dan sebagainya, ya, ya kalau itu doanya baik, boleh kita aminkan. Ya, misalnya ini, kita nggak merayakan ulang tahun. Tiba-tiba ada WA mengucapkan barakallahu fi umrik. Semoga Allah memberkahi usiamu. Ini kan doa kan? Ya namanya doa, apabila doa itu baik ya kita aminkan. Ya, ya dan kita tegaskan kita tidak sedang merayakan ulang tahun. Tapi ketika ada orang mendoakan, ya kita aminkan apabila doa itu baik gitu loh. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jazakallah khair, Ustadz. Nah, toib. Ya kita baca dulu ya chat, nanti baru kita berikan kesempatan ke yang resen lagi. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Justina, apakah menyapa tetangga laki-laki itu diperbolehkan? Karena terkadang ketika ada hajat ke warung atau perjalanan ke masjid melewati tetangga laki-laki yang sedang berjalan atau duduk di depan rumah mereka. Sebenarnya boleh, tidak mengapa asalkan tidak muncul fitnah. Jadi kita perlu melihat nih kondisi. Kalau tidak kita sapa, nanti bisa menimbulkan fitnah, dianggap kita ini ekstremis dan lain sebagainya. Atau kalau kita sapa, malah menimbulkan fitnah, wah ini dianggap ganjen dan lain sebagainya. Intinya, kita yang sebenarnya paling tahu tentang bagaimana kondisi di lingkungan kita. Tapi secara asal tidak mengapa, ya kita mengucapkan salam, ya. Misalnya seorang wanita mengucapkan salam apa kepada laki-laki asalkan aman dari fitnah, ya. Kita ucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu sebagai bentuk apa keramah tamahan, apalagi apa kepada orang-orang awam yang lagi nongkrong, ya itu suatu hal yang insya Allah boleh, asalkan tidak sampai menimbulkan fitnah. Dan ketika kita luar juga jangan sampai menimbulkan fitnah dengan kita bersolek, dengan kita pakai pakaian yang kinclong, dengan kita memakai kosmetik atau yang semisalnya. Itu malah ya malah tentunya bukan suatu hal yang baik ya. Yang baik bukan karena kita mengucapkan salamnya, tapi yang nggak baik adalah karena kita bertabarujnya tadi. Ya. Bagaimana seharusnya sikap dengan saudara ipar laki-laki ketika bertemu dengan mereka? Ya sama, seperti ajnabiyah yang lainnya, ajnabi yang lainnya. Ya kita boleh sekedar apa salam, ucapan waalaikumsalam, kita berbicara yang memang dibutuhkan. Selebihnya kita nggak boleh saling bersentuhan, membuka aurat kita, ya kemudian ngobrol-ngobrol yang nggak jelas. Ya intinya sama seperti ajnabi. Nah,
Ya silakan, tadi siapa tadi yang raise hand? Ibu Danieka, silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, yang pertama, batasan ikhtilat atau bercampur baur dengan laki-laki itu seperti apa? Kemudian yang kedua, apakah boleh menggunakan deodoran yang ada parfumnya? Kemudian apakah boleh menggunakan sejenis parfum tapi body mist gitu ya, Ustadz, supaya bau keringatnya itu tidak tercium oleh orang lain gitu kan? Nah, Jadi karena ada ada ahwat yang mudah berkeringat gitu ya, Ustadz. Jadi udah gitu pakaian ahwat itu rata-rata kainnya itu yang susah menyerap gitu. Jadi kalau misalkan dia tidak menggunakan itu, bau bau keringatnya tuh kecium sama orang lain gitu. Jadi untuk menyamarkannya dia menggunakan itu. Apakah boleh, Ustadz? nah, baik. Syukran Ustadz, jazakallahu khairan. Baik, wah jazakillah khair. Ini ada 3 pertanyaan ya tadi ya, Oh iya, berarti ya? Iya, pertama tadi apa? Lupa saya jadinya. yang pertama batasan ikhtilat, Iya, Ustadz. baik, batasan ikhtilat ya. Batasan ikhtilat, ya, jadi memang, ikhtilat itu hukumnya haram, ya. Yang namanya ikhtilat itu sebagaimana namanya berarti bercampur antara laki-laki dan wanita, kemudian di situ ada interaksi, ya. Nah, namun ada ikhtilat itu yang ma'dzur atau ma'fu, ya. Contoh misalnya ketika berada di tempat-tempat umum, berada di pasar, di market, di kendaraan umum, ya, ataupun juga misalnya, apa namanya, seperti misalnya juga di tempat-tempat yang kita memang nggak bisa menghindarkan, apa terjadinya ikhtilat ya. Ya, terus kemudian juga misalnya ketika bertamu misalnya, ya ketika bertamu, nah itu biasanya kan, eee, apa, jadi istri kan bersama dengan suaminya, dengan anak-anaknya, kemudian berkumpul dengan tuan rumah misalnya ya. Nah itu kadang-kadang juga, apa, tidak dipisahkan ya, meskipun ada yang memisahkan dan ada yang tidak memisahkan. Ya artinya, ya selama itu interaksinya adalah interaksi-interaksi yang tidak berlebihan dan tidak menimbulkan fitnah ya, maka itu adalah suatu hal yang sebenarnya ma'fu ya. Ma'fu itu artinya termaafkan gitu ya. Nah juga misalnya yang apa, yang juga dikategorikan ikhtilat yang juga masih ma'dzur ya, itu adalah ketika berada di, apa, tempat makan, di rumah makan atau di restoran yang memang tidak dipisahkan. Karena ini suatu hal yang memang tentunya kita kita sulit ya untuk bisa bisa apa namanya, terpisah ya. Karena ketika kita duduk bersama keluarga kita, kemudian di samping kita, di belakang kita, itu kan tetap ada keluarga-keluarga lain yang juga membawa, pasangannya atau juga ada yang berbeda jenis kelamin dengan kita ya. Nah itu berarti ketika bercampur baur itu sebenarnya ikhtilat, ya. Nah jadi yang seperti ini adalah suatu hal yang di luar dari kemampuan kita gitu loh. Nah, adapun ikhtilat-ikhtilat yang memang haram, itu misalnya ya buat acara, acara di situ bercampur baur, berinteraksi secara bebas, saling ngobrol, kemudian apa sampai saling kadang-kadang sampai berpegangan, saling menyentuh atau yang seperti itu. Nah, ini tentunya adalah suatu hal yang haram hukumnya. Kemudian berkaitan dengan bagaimana wanita memakai body mist gitu ya, ya atau memakai semacam deodoran, secara asal boleh memakai deodoran. Ya meskipun itu ada harumnya, tapi biasanya untuk wanita itu dia beda, dia bukan yang harumnya harum nyerenggak gitu ya katanya orang Jawa, bukan harumnya harum yang apa namanya sampai menyebar. Jadi itu memang kayak mempergunakan bahan kayak tawas atau semisalnya untuk menetralisir ya keringat atau yang semisalnya. Jadi yang setahu saya yang demikian ini tidak tidak mengapa. Demikian pula wanita pakai parfum, itu hukumnya haram apabila dia pakai parfum yang baunya kuat. Nah, kemudian dia juga melewati kaum laki-laki ya, dia melewati kaum kaum laki-laki. Tapi kalau misalnya wanita itu dia berkumpul dengan apa sesamanya, tidak berkumpul dengan laki-laki ya, kemudian juga hanya dengan apa dengan kawan-kawannya atau dengan mahramnya, maka boleh dia pakai parfum ya. Karena
haramnya wanita pakai parfum itu adalah ketika dia ya menggunakannya dan parfumnya itu kuat lalu melewati laki-laki dan itu dapat menimbulkan fitnah. Ya. Namun kalau dia pakai di rumah atau di tempat-tempat memang khusus wanita atau bersama dengan mahramnya, apalagi itu memang parfum untuk perempuan yang baunya tidak tidak apa ya, tidak begitu kuat ya, dan itu hanya untuk menyamarkan eh, apa misalnya bau keringat, maka setahu saya ini tidak apa namanya mengapa ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Oh ya Ustadz, afwan satu lagi. Itu boleh dipakai sholat, karena kan suka ada tulisan ada mengandung alkohol gitu. Boleh, kalau setahu saya boleh karena memang ada khilaf di antara para ulama ya berkaitan dengan alkohol. Ada sebagian yang beranggapan alkohol itu khamr, ya sehingga hukumnya juga haram. Dan itu pun juga ada khilaf yang beranggapan khamr yang beranggapan khamr pun juga khilaf. Apakah khamr itu najis ataukah tidak najis? Ya. Namun wallah alam pendapat yang lebih kuat ya alkohol yang ada pada campuran seperti parfum atau yang semisalnya itu bukanlah alkohol yang digunakan untuk minum-minuman keras ya. Ya karena khamr itu adalah minuman atau makanan yang dapat memabukkan sedikit ataupun banyaknya. Ya, jadi bukan karena ada alkoholnya. Ya, memang alkohol itu punya pengaruh membuat orang menjadi mabuk. Ya, tapi apabila alkohol itu kandungannya tidak sampai membuat orang mabuk, maka tidak bisa dikatakan itu khamar seperti misalnya tape atau brem. Itu memang ada kandungan alkoholnya, durian, ada kandungan alkoholnya. Ya. Nah, tapi itu tidak sampai menyebabkan orang mabuk. Artinya orang makan banyak, sebanyak-banyaknya nggak mabuk, yang ada mungkin mules-mules atau sakit perut, ya kan? Nah, tapi kalau minuman keras, ketika diminum banyak memabukkan, maka sedikitnya itu juga haram. Nah, sehingga yang benar alkohol itu bukanlah khamr. Jadi dia adalah senyawa ya, yang yang secara asal itu hukumnya adalah suci. Karenanya tidak masalah ketika kita misalnya mempergunakan hand sanitizer dari alkohol 70% gitu kan. Kemudian kita sholat ya, itu tidak mengapa karena itu tidak dianggap sebagai najis kecuali kalau ada orang yang beranggapan ya alkohol itu adalah khamr dan khamr itu najis, maka dia konsekuensi pendapatnya berarti ya pakai hand sanitizer itu najis dan hand sanitizer itu hukumnya haram dan seharusnya tidak boleh perjualbelikan. Karena apa? Karena itu khamr gitu kan. Ya, tapi wallahu a'lam bishawab ya pendapat yang lebih kuat ya dari yang saya pahami alkohol bukanlah termasuk khamr. Ya, apalagi alkoholnya beda itu ya. Antara etanol, etil alkohol dengan maksud saya alkohol yang memang digunakan di dalam minuman itu memang ada yang berbeda dan ada yang juga berbeda dari kadarnya. Ya wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustadz. Wa jazakillah khair. Ini ada pertanyaan dari Ummu Raihan. Bagaimana menghadapi orang yang hasad terhadap kita, menganggap kita saingan, padahal bagi kita tidak mengapa, kita memang dia lebih baik dari kita. Bagaimana supaya penyakit hatinya tidak menular kepada kita? Ya, jadi kita sebenarnya mampu ya untuk memperlakukan orang lain. Ya, artinya kita mampu untuk membuat diri kita itu tidak berbuat hasad. Ya, itu suatu hal yang kita mampu sebenarnya. Tapi kita nggak mampu untuk menghindarkan diri kita itu dari hasadnya orang lain. Kita nggak mampu. Ya, bisa jadi kita sudah berbuat baik, kita sudah berbuat tulus, tapi ternyata ada orang yang hasad dengan kita. Itu ujian dari Allah. Dan kita tidak tidak dihisap atas amalan orang lain, atas perasaan orang lain gitu loh. Tapi kita akan dihisap atas diri kita sendiri. Kalau kita hasad, berarti kita berusaha untuk menghilangkannya, kan itu penyakit hati. Ya, tapi kalau orang lain yang hasad dengan kita, maka kita nggak akan dihisap karenanya. Itu urusan dia gitu loh, dia hasad dengan kita. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Ya tetap kita berusaha untuk berbuat baik dengan dia. Ya, ada orang hasad dengan kita doakan dia dengan kebaikan. Kita kasih dia hadiah, kita tunaikan haknya. Salam, ucapkan salam, membalas salam. Ya, kita tolong ketika dia kesulitan. Mudah-mudahan dengan demikian itu hasadnya menjadi hilang. Ya. Nah, dan hasad itu sebenarnya bukanlah suatu hal yang menular ya sebenarnya.
Ya, tapi itu memang penyakit hati ya. Kalau ada orang hasad dengan kita dan kita tahu dengan gejalanya, kita dapat informasi dia suka jelek-jelekan kita di belakang, maka yang kita lakukan apa? Ya, kita lakukan dua hal, tajahul dan taghaful. Tajahul artinya kita nggak ambil pusing, ya. Dia mau menjelek-jelekkan kita di belakang kita. Kita nggak usah ambil pusing karena ucapan manusia itu tidak bisa mendeterminasi kita. Hinaannya nggak akan menghinakan kita, pujiannya juga nggak akan mengangkat derajat kita. Kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Karena ya kita nggak usah dipusingkan dengan perkataan manusia, tajahul. Nggak usah ambil pusing. Kemudian yang kedua, taghaful. Taghaful artinya kita juga nggak usah memperhatikan kesalahan orang. Ya, artinya kita fokus dengan diri kita gitu loh. Ya, orang berbuat salah apa kepada kita, dia nggak minta maaf sama kita, ya udah biarin. Ya, itu adalah urusannya dia gitu loh. Tapi kalau kita yang berbuat salah, kita segera minta maaf. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya silakan Bu Nelly, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ini masalah perempuan dengan safar ya Ustadz ya. Safar itu kan katanya nggak boleh tanpa mahram. Jadi kita harus didampingi oleh mahram. Tetapi ketika kita sudah sampai di tempat tersebut dan kita mau umpamanya menginap selama 1 pekan atau 1 bulan, apakah si mahram kita itu sudah boleh meninggalkan kita, nanti kalau kita mau pulang dijemput lagi. Nah, berapa hari mahram itu menunggui kita dulu di kota tersebut baru boleh meninggalkan kita? Nah, Itu Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Baik, wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang kembali ke masalah fikih ya. Masalah fikhiyah ya. Ya. Memang di dalam sebuah hadis ya Nabi SAW itu dengan tegas mengatakan ya la yahillu limar'atil muslima antasira ya yauman wa laila ya bi ghairi al-mahrami atau kama qala ya. Tidaklah halal bagi wanita muslimah dia melakukan perjalanan sehari semalam tanpa didampingi oleh mahramnya. Dan juga masih banyak ya hadis-hadis yang semisal sebenarnya. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban ya bagi seorang muslimah ketika melakukan safar, dia harus apa? Harus didampingi oleh mahramnya. Dan ini adalah adalah tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, cuman yang menjadi bahasan adalah ya pertama tentang tahdidus safar, tentang batasan safar. Ya. Itu dikatakan safar itu yang seperti apa gitu loh. Sehingga wanita dilarang untuk melakukan safar, perjalanan ya tanpa mahramnya. Nah, di sini ulama berbeda pendapat, banyak varian-varian pendapat yang menjelaskan tentang safar ya. Di antaranya ada yang berpendapat safar itu apabila ya itu jadi ditentukan dengan jarak ya. Apabila seseorang telah melakukan perjalanan misalnya lebih dari 80 km ke atas ya, ada yang tambah 84, 85 kilo. Maka itu sudah dianggap sebagai safar. Artinya apabila ada seorang wanita dia keluar sendirian di jarak yang kurang dari itu, maka itu bukan dikatakan sebagai safar. Ya. Terus kemudian ada lagi ulama yang berpendapat ya safar itu ditentukan dengan hari sebagaimana zahir hadis tadi ya. Zahir hadis tadi yaitu sehari semalam ya. Sehari semalam ya. Jadi kalau dia lebih dari sehari semalam meskipun dia jaraknya dekat ya maka itu harus didampingi oleh mahramnya. Artinya kalau jaraknya tidak sampai 80 kali. Jadi dalam perjalanan itu menghabiskan waktu sehari semalam. Nah, cuman ini memang pendapat yang dikritis oleh para ulama dikarenakan ya di zaman dahulu melakukan perjalanan ya dengan unta itu bisa sehari semalam, tapi sekarang dengan kendaraan apalagi dengan pesawat itu bisa dalam waktu yang sangat singkat. Ya sehingga penentuan dengan waktu ini adalah kurang
kurang kuat ya menurut sebagian ulama. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau melihat dari hanya waktu itu ada hal-hal yang sifatnya relatif ya. Nah, namun sebagian ulama yang lain lagi berpendapat ya, jadi apabila seseorang itu dia melakukan safar ya, meskipun perjalanannya tidak sehari semalam, tapi kemudian dia dia apa namanya dia melakukan perjalanan itu lebih dari sehari semalam, dia nginep ya, maka itu memang diharuskan dia dengan mahramnya. Ya. Ya, kemudian ada lagi yang berpendapat safar itu nggak berkaitan dengan jarak, nggak berkaitan dengan apa namanya, bukan sekedar jarak ya, penentuan jarak bukan sekedar penentuan waktu, tapi sesuai dengan urf, sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Kalau masyarakat setempat mengatakan itu safar, maka itu safar meskipun jaraknya cuma 40 kilo atau 20 kilo. Artinya apabila seseorang dia keluar dari wilayahnya, keluar dari kampungnya, dan kemudian ada apa namanya perbatasan kampung, dan itu dianggap sebagai safar, maka itu udah dianggap safar. Contoh misalnya, ya ada sebagian dari kawan-kawan kami ini ya, ada ustadz-ustadz yang berpendapat dengan pendapat ini, berpegang dengan uruf. Jadi ketika dia dari Depok ke Bogor, dia menganggap itu safar, meskipun jaraknya nggak begitu jauh, sehingga dia mengkosor sholatnya. Ya, kemudian dia dari Depok ke Tangsel misalnya, dia anggap ini karena keluar kota, maka berarti dia melakukan safar, meskipun jaraknya dekat. Ada sebagian yang berpendapat seperti ini. Ya, wa ala kulli hal ya, kalau saya pribadi itu lebih lebih tenang itu melihat jarak karena ini lebih lebih apa ya namanya lebih jelas ya. Karena kalau urf itu juga sulit kita untuk melihat ya urfnya setempat. Kalau waktu juga sulit. Tapi yang lebih pas itu jarak. Ini sebagaimana yang dikuatkan oleh mazhab Syafi'iyah. Yang setidaknya adalah di atas 84 kilo. Maka itu udah dianggap safar. Nah, berarti kalau safar, wanita nggak boleh bersafar kecuali tanpa mahramnya. Nah, kemudian poin yang kedua, ketika wanita itu safar bersama dengan mahramnya, kemudian dia tinggal di tempat tersebut, apakah boleh dia tinggal di tempat tersebut? Nah, maka ini dikembalikan lagi tentang batasan waktu safar lagi. Ya. Dan ini ada khilaf lagi. Sebagian ulama berpendapat seorang itu statusnya musafir ya sampai dia kembali kepada kampungnya. Sampai dia balik lagi ke kampungnya. Sampai balik ke rumahnya. Misalnya dia tinggal di suatu tempat dari kota A, dia safar ke kota B, di kota B dia tinggal selama 1 bulan, maka selama 1 bulan itu dia musafir. Kalau dia musafir, berarti selama 1 bulan itu dia boleh mengqashar sholatnya. Kemudian ada lagi sebagian ulama berpendapat, ya dia dianggap sebagai musafir itu selama 3 hari 3 malam. Kalau dia sudah niat lebih dari 3 hari 3 malam, dia sudah mukim. Berarti kalau sudah mukim, berarti dia udah nggak perlu lagi mengqashar sholat. Bahkan nggak boleh mengqashar sholat. Ya, dan ini pendapat dari sebagian guru-guru kami ya, yaitu dari para dosen Madinah ketika kami daurah bersama mereka di Batu. Daurah biasanya kami itu 6 hari 7 hari. Nah, ini banyak para ustadz, para peserta daurah, sholatnya itu qashar jamak. Tapi mereka masyayikh Madinah itu enggak, sholatnya sholat mukim. Karena mereka tinggal lebih dari 3 hari 3 malam. Ya. Sehingga akhirnya mereka meniatkan untuk mukim. Nah, berarti ini juga mempengaruhi hukum. Kalau misalnya seseorang dia menguatkan pendapat, ya 3 hari 3 malam berarti dia sudah mukim. Ketika sudah mukim berarti dia tidak perlu lagi didampingi oleh mahramnya. Artinya mahramnya boleh pergi atau boleh pulang. Tapi ini juga harus dikaitkan lagi dengan kondisi. Ya, kondisi yang pertama, sebagian ulama itu berpendapat apabila seseorang dia melakukan safar dari rumahnya kemudian ke rumah orang tuanya ya atau ke tempat keluarganya. Nah, ketika dia stay di tempat keluarganya ya dan itu adalah secara urf adalah rumahnya dia, maka ketika dia sudah sampai di tempat situ dia udah nggak lagi dikatakan musafir, dia adalah mukim. Karena dia tinggal di tempat keluarganya. Kalau dia udah mukim berarti dia udah nggak perlu lagi pakai mahram. Mahramnya boleh pergi meninggalkan dia. Ya, karena dia sudah mendapatkan tempat yang aman. Nah, demikian pula sebagian ulama berpendapat apabila ada seorang yang dia diantar ke suatu tempat seperti pondok pesantren, ma'had untuk muslimah misalnya, udah diletakkan di sana dan itu kan waktu yang panjang dan ketika diniatkan mukim, maka dia sudah jatuh mukim. Sehingga mahramnya sudah boleh meninggalkan dia.
Karena itu di dalam hal ini, yaitu memang bahasanya cukup panjang dan pelik ya. Ya intinya adalah apabila ibu ya hendak pergi ke suatu kota, kemudian di kota itu tinggal di rumahnya saudara, ya atau tinggal di rumahnya kawan atau teman, ya yang percaya ya, ya apa namanya? Jadi maksudnya yang aman, ya dalam hal ini yang paling tepat adalah rumah keluarga, ya atau rumah orang tua, maka statusnya tidak lagi menjadi musafir. Jadi dia boleh setelah diantarkan suaminya balik pulang. Dan dia tinggal di sana. Ketika mau balik baru dijemput lagi oleh suaminya. Atau kondisi yang kedua, ya, kalau misalnya dia safar, dia cuman staycation doang di hotel, ya, berpindah-pindah hotel selama sepekan, maka ini statusnya musafir. Karena dia tinggal bukan di tempat tinggalnya, dia cuman staycation. Maka dia harus didampingi oleh mahramnya. Oleh karena itu di sini harus dilihat dari niatnya dia safar itu untuk apa, kemudian dia niatnya untuk mukim atau tidak, kemudian dia tinggal di tempat saudara atau tidak, kemudian bagaimana faktor keamanannya. Karena di antara hikmah, kenapa Nabi SAW melarang wanita safar tanpa mahram, itu dalam rangka untuk menjaga keamanan wanita tersebut. Apabila keamanan itu bisa terpenuhi, ya, maka sebenarnya ya dia boleh tidak didampingi oleh mahramnya di tempat tersebut. Tapi secara zahir hadis, dia wajib tetap harus didampingi ketika safar, ketika perjalanan oleh mahramnya. Ya wallah alam bissawab. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, ini udah jam berapa ini? Udah jam 10.45 ya. Kita buka satu pertanyaan lagi ya. Bagaimana memberi nasihat kepada suami yang terkadang iman agak turun dengan menunda ibadah, kadang terpancing menasihati dengan ketus, dan sampai pada batas mana kita boleh menasihatinya? Ya sebenarnya kita nggak berkewajiban, ya maksud saya kita nggak punya kewajiban untuk apa namanya? Gini, Afwan. Kita itu tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilakukan oleh suami kita. Sehingga sebenarnya kita nggak berkewajiban untuk mengingatkan suami, ya. Tapi memang kalau kita cinta dengan suami ya kita nasihati gitu loh. Karena kita sayang. Nasihat itu adalah bukti dari sayang atau cinta. Tapi kalau suami ya apabila dia tidak mengikuti nasihat kita nggak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi suami yang akan dihisap atas istri dan anaknya. Ya, itu poin pertama. Kemudian poin kedua, ya, kaidahnya adalah ya ketika kita hendak memberikan nasihat, mengoreksi kesalahan, maka awali dulu dengan membangun koneksi. Ya, kita akan sulit untuk diterima nasihatnya kalau kita nggak punya koneksi yang baik dengan suami. Yang ada malah kita disalahpahami, kita malah dijauhi, kita malah diomeli, kita malah di apa namanya ya bahkan sampai disakiti bisa-bisa ya, karena kita dianggap sok alim dan lain sebagainya ya. Akhirnya nasihat yang kita berikan malah ditolak mentah-mentah ya. Memang kewajiban kita ketika menasihati bukan supaya nasihat kita diterima, memang kita nggak bisa menjadikan orang itu menerima nasihat kita. Tapi tetap dalam menasihati kita perlu cara, perlu teknik, harus hikmah. Karenanya ya cara kita di dalam memberikan nasihat itu penting. Alih-alih kita kayak memberikan nasihat dengan lisan, apalagi sampai ketus, itu malah tidak memberikan manfaat. Kita lebih baik mengingatkan dengan cara-cara baik, ya. Dengan tanya misalnya, Bi, itu udah ini belum, Bi? Udah sholat belum? Ya, entar dulu, Mi. Terus kita ingatkan lagi, Bi, ingat loh, Bi, udah jam 4 gitu kan. Kemudian ketika udah kita tunggu lagi selama 10 menit masih belum bergerak, kita ingatkan lagi. 10 menit lagi belum bergerak, kita ingatkan lagi, ya. Dengan sabar, ya. Nah, kalaupun seandainya dia nunda, kemudian akhirnya dia benar-benar menunda sholatnya, itu udah bukan dosa kita lagi gitu loh, dosanya suami. Ya, kita nggak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang dia lakukan gitu loh. Ya. Nah, jadi intinya adalah kita berusaha untuk memberikan nasihat dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, dakwah itu ada dua macam, ada dakwah bil lisan dan dakwah bil hal.
dakwah dengan ucapan dan dakwah dengan perbuatan atau perlakuan. Ya, kita bisa berdakwah dengan lisan, kita bisa berdakwah dengan perbuatan. Seringkali yang lebih efektif di dalam mendakwai siapapun itu, mau anak kita, suami kita, tetangga kita, teman kita, orang tua kita, itu sebenarnya malah yang lebih efektif adalah dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan. Ya, daripada dakwah dengan lisan. Nah, jadi contoh misalnya, ketika kita lihat nih suami kita ini kok suka menunda-nunda ibadah misalnya, waktu sholat ditunda-tunda. Ya kita misalnya ambil air wudhu, kemudian kita kita siapkan dia minuman, kopi, terus kemudian kita dekati, kita peluk, kita kecup, kemudian ayo sholat yuk, udah waktunya sholat gitu kan. Atau misalnya apa namanya, rumah kita terdengar azan misalnya, itu udah waktunya sholat yuk, ke masjid yuk, gitu. Ya. Dan boleh wanita itu sesekali sholat di masjid apalagi untuk memotivasi suaminya. Ayo kita sama-sama sholat di masjid. Ngapain kamu sholat di masjid? Kamu sholat di rumah aja, gitu kan? Nah, kita bilang aja, ya tapi aku sekarang lagi pengen sholat di masjid bareng sama kamu gitu kan? Atau kita intinya lakukan hal-hal yang baik yang memikat hati suami. Ya, insya Allah itu akan lebih mudah bagi kita ketika kita hendak mengajak suami kepada kebaikan. Ya, intinya di sini memang butuh teknik. Makanya menasehati itu butuh teknik dan butuh seni sebenarnya. Nah, kemudian yang terakhir nih, bagaimana batasan muslimah jika ingin olahraga di tempat umum, misal lari, badminton, atau yang semisalnya. Yang pertama yang lebih baik adalah wanita ketika beraktivitas fisik itu jauh dari pandangan laki-laki. Ya, jauh dari pandangan laki-laki. Kenapa? Karena ketika wanita bergerak-gerak itu sangat memungkinkan tersingkapnya auratnya. Ya meskipun dia udah pakai pakaian lebar. Diupayakan. Kemudian yang kedua, jika dia sudah mengupayakan ya cuman tetaplah bakalan ada orang-orang ya, meskipun nggak banyak, dia harus berupaya untuk semaksimal mungkin menutupi auratnya. Ya dengan pakaian yang tetap longgar, lebar, tidak transparan, tidak ngecap di tubuh dan seterusnya, ya. Dan dia tetap harus mengenakan pakaian-pakaian yang dia nyaman berolahraga, tapi juga jangan sampai itu malah menyingkap auratnya, menunjukkan bentuk-bentuk atau lekuk-lekuk tubuhnya dengan pakaian yang ketat. Ketika dia pakai pakaian ketat, harus ditutupin lagi dengan pakaian luar. Boleh wanita pakai legging, ya. Bahkan itu juga baik ya. Kalau misalnya dia hendak berolahraga, khawatir ketika gerak kena angin itu kan akan tersingkap kan. Nah, jadi dia pakai legging tapi harus ditutupi lagi dengan pakaian luar, ya. Terus kemudian yang ketiga ya ketika dia berolahraga ya itu juga dia harus mengupayakan untuk meminimalisir fitnah semaksimal mungkin ya. Jangan sampai nanti malah menimbulkan fitnah. Ya misalnya ketemuan sama laki-laki lain atau misalnya dia melihat maksudnya melihat atau dilihat oleh ajnabi ya, maksudnya orang asing ya, laki-laki asing yang bukan mahramnya. Dan yang lebih baik lagi adalah apabila dia mengajak pasangannya atau suaminya berolahraga bareng. Tapi tentunya bagi wanita sebenarnya yang paling baik adalah berusaha untuk berolahraga di dalam rumahnya atau di dalam komplek rumahnya yang tertutup, tidak berbarengan sama laki-laki lain ya, karena itu akan lebih aman ya dari fitnah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan karena udah pukul 11 ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, yang benar datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiron. Sampai jumpa lagi di kajian Akademi Ibu Salehah yang kelima. Semoga Allah selalu memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Kami panitia izin live ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.